Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Hamim Ikhwanuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Materi ini sangat relevan, terutama bagi kalian yang bekerja di bagian keuangan, HR, atau yang ingin memahami bagaimana pemotongan pajak dari gaji dilakukan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau individu yang mempekerjakan tenaga kerja. Selanjutnya ada dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/03/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen dikeluarkan secara berkala untuk mengatur teknis pelaksanaan lebih lanjut. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak PPh 21. Subjek PPh 21 yang pertama yaitu pegawai tetap, yaitu karyawan dengan hubungan kerja tetap dan menerima gaji secara rutin. Kedua, pegawai tidak tetap, yaitu karyawan yang bekerja dalam jangka waktu tertentu atau hanya sesekali. Ketiga, tenaga lepas atau profesional, yaitu pekerja yang memberikan jasa secara independen seperti konsultan, penulis, pembicara, dan lain-lain. Keempat, anggota dewan komisaris atau direksi, yaitu termasuk yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Selanjutnya ada objek PPh 21. Yang pertama ada gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, yaitu penghasilan rutin atau tidak rutin karena pekerjaan. Kedua, ada uang lembur, yaitu kompensasi atas jam kerja tambahan. Ketiga, bonus, THR, tantim, yaitu penghasilan tambahan sebagai penghargaan atas kinerja. Keempat, penghasilan pensiun, yaitu termasuk uang pensiun bulanan, uang pesangon, dan manfaat pensiun lainnya. Selanjutnya ada tarif PPh 21 yang mulai berlaku tahun 2024. Yang pertama 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Terus lebih dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Lebih dari 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Yang terakhir, lebih dari 5 miliar dikenakan tarif 35%. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP PPh 21. Kategori tidak kawin, PTKP-nya yaitu 54 juta. Selanjutnya jika kawin bertambah 4,5 juta. Ketiga, anak tanggungan maksimal 3 bertambah 4,5 juta per anak. Selanjutnya ada langkah penghitungan PPh 21. Yang pertama,
hitung penghasilan bruto. Di antaranya ada gaji, tunjangan, dan lain-lain. Kedua, kurangi biaya jabatan, yaitu 5% dikali gaji yang maksimal 500.000 per bulan. Ketiga, kurangi iuran, yaitu JHT, pensiun, dan lain-lain. Keempat, dapatkan penghasilan neto setahun. Kelima, kurangi PTKP yang hasilnya PKP. Keenam, hitung PPh 21 sesuai tarif berlapis. Dan yang ketujuh, bagi 12, hasilnya yaitu PPh 21 per bulan. Contoh kasus penghitungan PPh 21. David telah bekerja di PT Indofood sejak tahun 2020. Setiap bulan David memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah, tunjangan lain-lain total 2 juta rupiah, dan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 100.000. Selain itu, David juga membayar iuran JHT sebesar 2% setiap bulannya. Status David menikah dan mempunyai 1 anak. Penghitungannya, yang pertama, status David tersebut adalah kawin dengan anak 1. Kemudian gaji pokok 8 juta rupiah per bulan, tunjangan 2 juta, kemudian iuran JHT 2%, yaitu 160.000, kemudian iuran pensiun 100.000 rupiah. Penghitungannya yaitu penghasilan bruto per bulan 8 juta ditambah tunjangan 2 juta menjadi 10 juta. Kemudian ada biaya jabatan 5% dikali gaji pokok yaitu 10 juta sama dengan 500.000 rupiah. Kemudian ada iuran JHT plus pensiun yaitu 160.000 tambah 100.000 sama dengan 260.000. Kemudian penghasilan neto per bulan yaitu 10 juta dikurang 500.000 dikurang 260.000 sama dengan 9.240.000. Kemudian penghasilan neto setahun yaitu 9.240.000 dikali 12 sama dengan 110.880.000. PTKP K-1 yaitu 54 juta ditambah karena mempunyai anak 1 yaitu 4,5 juta sama dengan 58,5 juta rupiah. PKP-nya sama dengan 110.880.000 dikurang 58.500.000 sama dengan 52.380.000 dibulatkan ke bawah menjadi 52 juta. PPh 21 setahun, tarif 5%. 5% dikali dengan 52 juta yang telah dibulatkan tadi sama dengan 2.600.000 rupiah. Kemudian PPh 21 per bulan yaitu 2.600.000 dibagi 12 sama dengan 216.667 rupiah. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama, PPh pasal 21 adalah kewajiban pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, khususnya yang diterima dari hubungan kerja, jasa, atau kegiatan tertentu. Kedua, pemotongan dilakukan langsung oleh pemberi kerja, sehingga penting bagi perusahaan dan karyawan untuk memahami aturan yang berlaku. 3. Pemahaman terhadap tarif progresif, PTKP, serta unsur pengurang seperti biaya jabatan dan iuran wajib sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dan penghitungan pajak. Keempat, penghitungan PPh 21 harus dilakukan secara teliti dan sesuai ketentuan agar pemotongan tidak kurang bayar atau lebih bayar. Demikian penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman Anda khususnya dalam hal penghitungan pajak secara tepat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.